Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Alat dan Bahan SIAP Laboratorium Fisika Unimed. Rasa terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada penguji saya hari ini yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Dan kemudian terima kasih kepada coach saya Ibu Asri Diana SIP MPA telah banyak meluangkan waktu, pemikiran, tenaga pada serangkaian pemaparan materi di agenda keempat. Dan tak lupa juga terima kasih kepada mentor saya Ibu Dr. Yuniwarti SPD MSI, yang mana dalam serangkaian rancangan aktualisasi ini telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun sehingga terselesaikannya lah rancangan aktualisasi saya ini. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri atas nama Habibie Askan Sution, ND 33, Latsar Angkatan 5 dari instansi Universitas Negeri Medan. Adapun outline dari pemaparan saya hari ini adalah yang pertama, latar belakang yang berisi tujuan aktualisasi, manfaat dari aktualisasi, dan kemudian ruang lingkup aktualisasi. Seterusnya ada profil instansi, sedikit pemaparan tentang profil di mana penulis bekerja. Dan yang terakhir terdapat rancangan aktualisasi yang berisi tentang isu-isu yang diangkat dan yang sedang berkembang di jurusan fisika. Kemudian nanti bagaimana teknik penapisan isunya, dan yang selanjutnya bagaimana menentukan core isunya. Kemudian dari core isu itu nanti dilakukan analisis sebab akibat, dan yang kemudian nanti diinput ke dalam matriks rangkaian tahapan kegiatan, dan yang terakhir nanti diwujudkan dalam tabel penjadwalan seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana setiap calon pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk mengikuti dan menjalani tahap percobaan yang sering disebut dengan latsar atau pelatihan dasar. Ini dilaksanakan demi mewujudkan integritas moral, kejujuran, dan semangat nasionalisme. Tentunya ini juga sebagai penunjang untuk ASN dalam menjalankan fungsinya, yang mana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN itu merupakan pelaksana kebijakan publik sebagai pelayan dan perekat pemersatu bangsa, dan yang nantinya ini diwujudkan dalam bentuk kontribusi baik itu di instansinya masing-masing maupun di masyarakat luas. Tujuan dari aktualisasi ini terdapat 3. Yang pertama untuk penulis, yaitu untuk merefleksikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, kemudian mengaktualisasi peran dan kedudukan ASN itu sendiri, dan yang ketiga sebagai pemberi solusi pada isu-isu yang sedang berkembang. Sementara tujuan untuk instansi antara lain kami di sini akan merancang sebuah sistem informasi ketersediaan alat dan bahan di Laboratorium Fisika Unimed, dan tujuan lainnya ialah ini untuk memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa yang mungkin akan melakukan penelitian ataupun praktikum. Begitu juga dengan calon pengguna lainnya dari luar Universitas Negeri Medan. Dan manfaat dari aktualisasi ini bagi penulis adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan profesionalisme dan integritas. Dan manfaat bagi instansi ialah tentunya untuk meningkatkan pelayanan di laboratorium, khususnya mengenai ketersediaan alat dan bahan, kemudian
tentunya untuk meningkatkan kepercayaan pengguna bagi pengelola laboratorium. Dan apabila pelayanan ini nantinya bagus dan meningkatkan kepercayaan pengguna, tentunya akan memberikan income generate yang bagus, khususnya bagi laboratorium fisika Unimed. Dan manfaat lainnya adalah tentunya ini bagi pengguna atau pihak eksternal, yaitu mendapatkan informasi yang akurat dan kemudahan dalam prosedur peminjaman, penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Selanjutnya, ruang lingkup aktualisasi ini adalah kegiatannya yang telah disusun dalam wujud rancangan aktualisasi. Kemudian lokasi aktualisasinya di laboratorium jurusan fisika Universitas Negeri Medan, dan waktu pelaksanaannya mulai tanggal 8 Oktober tahun 2024 sampai 22 November tahun 2024. Dan penyusunan ini berdasarkan inisiatif, inovasi, diskusi, studi literatur, konsultasi, serta arahan dari pimpinan dan kolega lainnya. Selanjutnya, untuk profil instansi sendiri, Universitas Negeri Medan memiliki 8 fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang mana di bawah Fakultas MIPA ini terdapat 4 jurusan, antara lain matematik, fisika, kimia, biologi. Dan khususnya untuk jurusan fisika dibagi lagi menjadi 2 program studi, yaitu program studi pendidikan fisika dan program studi fisika. Penulis sendiri saat ini fokus di program studi fisika, dan ini merupakan visi dan misi dari program studi fisika. Kita masuk ke rancangan aktualisasi yang pertama, identifikasi isu. Isu yang pertama adalah belum adanya mata kuliah fisika komputasi di jurusan fisika Unimed. Ini nanti bisa dicek melalui sebaran mata kuliah yang saya buat ke dalam bentuk sebuah link. Dan kemudian apabila kita melakukan benchmarking, sebenarnya mata kuliah fisika komputasi ini di universitas lain seperti UI, ITB, Undip, UGM ini termasuk ke dalam mata kuliah wajib yang biasanya pengambilannya di semester 3. Sementara di jurusan fisika sendiri sampai saat sekarang ini mata kuliah ini belum tersedia. Salah satu dampaknya ialah tentunya bagi dosen yang memiliki fokus di bidang fisika komputasi tidak memiliki kelas khususnya pada mata kuliah pilihan. Bisa kita lihat di sebaran pemilihan mata kuliah pilihan untuk semester 5 dan semester 7. Misalnya di pemrograman dan simulasi ini hanya 2 mahasiswa yang akan mengambil, dan pada akhirnya ini tidak akan dibuka kelasnya karena tidak memenuhi kuota. Kemudian di sini sendiri jika kita lihat seperti misalnya sistem kontrol yang erat kaitannya juga dengan masalah komputasi, kemudian instrumentasi industri dan teknologi penggunaan citra digital, ini memang kelasnya dibuka, cuman jika dilihat dari jumlah mahasiswa tentunya tetap berada di bawah jika dibandingkan dengan mata kuliah fisika lain seperti mata kuliah material, fisika bumi, dan sebagainya. Kemudian isu yang kedua, belum adanya panduan penyusunan RPSOB di jurusan fisika Unimed. Tentunya bisa dilihat dari cuplikan gambar berikut, di mana kami di jurusan fisika saat ini baru mengandalkan dawai seperti WhatsApp untuk bertukar pikiran, penyamaan persepsi dalam penyusunan RPS yang berbasis OBE atau Outcome Based Education.
Jadi ini sangat berdampak bagi dosennya sendiri, artinya perlu mendiskusikan, mendalami ulang CPL prodi yang dihubungkan dengan visi misi program studi. Kemudian untuk mahasiswa sendiri ini tentunya bisa jadi menjadi kebingungan tersendiri bagi mereka karena adanya transformasi dari kurikulum KKNI ke kurikulum OBE ini. Kemudian isu berikutnya, penggunaan software pemrograman yang sulit untuk didapatkan mahasiswa jurusan fisika. Software yang dipakai misalnya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, atau misalnya melakukan simulasi elektronika itu masih menggunakan MATLAB. Sementara pada dasarnya MATLAB ini salah satu software pemrograman yang berbayar. Nah, untuk dosennya sendiri sebenarnya ini bisa menjadi beban ya, karena harus mengeluarkan biaya lagi. Dan di laboratorium pun ini ada sebetulnya, tapi hanya bisa dipakai ketika mahasiswa ini berada di kampus. Namun pada saat mungkin untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas atau proyeknya di luar kampus ini akan menyulitkan karena mahasiswa harus menggunakan software yang berbayar ini, sehingga perlu ini dilakukan pengevaluasian, misalnya penggunaan software yang open source seperti C++, Python dan sebagainya. Isu yang berikutnya adalah belum adanya sistem informasi alat dan bahan di lab fisika. Ini juga merupakan pengalaman dari saya pribadi, di mana pada bulan 9 ada salah satu mahasiswa dari program studi statistik yang merupakan ponakan dari salah satu peserta lasar kita, tentunya ketua kelompok kami, Pak Kalpasaribu. Jadi dia menghubungi saya dan mendapatkan kontak saya dari Pak Kal untuk menanyakan salah satu ketersediaan alat yang ada di lab fisika. Jadi ini tentunya menjadi kendala khususnya bagi calon pengguna, minimnya informasi mengenai ketersediaan alat dan bahan ini. Dan sebetulnya ada lagi ini teman saya sendiri yang sedang membawa timnya ataupun sekolahnya dari MAN 1 Parangsinimpuan untuk berlomba Olimpiade di Medan di bulan 8 kalau saya tidak salah. Beliau juga menanyakan kepada saya bagaimana prosedur untuk pemakaian lab di laboratorium fisika, dan pada akhirnya mereka memilih untuk melakukan beberapa praktikum di lab lain. Kemudian isu yang terakhir, belum adanya modul mata kuliah algoritma dan pemrograman di lab fisika. Ini juga sangat menarik sebenarnya, karena sampai saat sekarang pun mulai dari penulis kuliah di jurusan fisika, modul untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ini tidak ada, hanya mengandalkan beberapa referensi yang relevan dari internet ataupun media-media lainnya. Jadi sebenarnya ini sangat berdampak bagi mahasiswa di jurusan fisika sendiri. Artinya perlunya acuan materi-materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Selanjutnya dari isu-isu yang dipaparkan tadi akan dilakukan analisis isu menggunakan teknik penapisan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan teknik penapisan isu ini, isu yang pertama itu hasil prioritasnya 14, kemudian isu yang kedua itu 12, isu ketiga prioritasnya 10, isu keempat prioritasnya 15, dan isu kelima itu prioritasnya 11.
Mengapa demikian? Ini sesuai teknik penapisan isu. Urgensinya, uh, perlunya pembaharuan sistem informasi, khususnya ketersediaan alat dan bahan di lab fisika Unimed. Karena selama ini kita masih menggunakan cara-cara yang lama atau cara-cara yang analog, yaitu langsung mungkin datang ke tempat atau melalui kontak person. Itu pun harus membutuhkan effort yang lebih untuk mendapatkan kontak person tersebut. Kemudian seriusnya ini sangat serius karena berdampak universal, tidak hanya untuk dosen dan mahasiswa, tentunya berdampak bagi calon pengguna lainnya dari pihak eksternal seperti para peneliti luar maupun mahasiswa-mahasiswa dari luar fisika Universitas Negeri Medan. Kemudian isu ini akan terus berkembang yang menyebabkan lambat laun tingkat kepercayaan menurun dari calon pengguna khususnya, yang menyebabkan salah satunya image buruk dan menyebabkan juga rendahnya income generate khususnya bagi pihak pengelola laboratorium fisika. Makanya isu keempat ini dipilih sebagai core issue. Adapun analisis faktor penyebabnya adalah di sini saya menggunakan diagram fishbone, yaitu ada main, yaitu tidak ada pengelola khusus untuk web laboratorium. Artinya di sini perlu adanya peningkatan kompetensi SDM. Yang kemudian metodenya ini kita di jurusan fisika, di laboratorium fisika masih menggunakan cara konvensional, khususnya pada peminjaman alat dan bahan, sehingga untuk informasi yang akurat mengenai ketersediaan alat dan bahan ini belum ada. Kemudian secara mesin, karena masih menggunakan cara yang konvensional, artinya ini berefek belum tersedianya data-data digital, baik itu dari website maupun aplikasi misalnya. Untuk kematerialan sendiri menyebabkan updating dari alat dan bahan ini tidak ada. Nah, ini ada juga kemarin masukan dari mahasiswa sebetulnya. Mereka ingin melakukan updating alat dan bahan ini sekali 2 minggu mungkin atau sekali seminggu. Jadi nanti kalau ini dilaksanakan di sistem yang akan dirancang pun akan lebih update lagi dan lebih akurat lagi informasinya. Kemudian ruang lingkupnya itu menyebabkan para calon pengguna misalnya harus langsung ke laboratorium apabila tidak memiliki kontak person yang benar untuk menanyakan mengenai ketersediaan alat dan bahan ini. Sehingga ini pastinya ada dinamika jarak tempuh dari calon pengguna ke laboratorium. Akibatnya ini berakibat kepada belum adanya sistem informasi alat dan bahan laboratorium fisika. Maka dari faktor penyebab isu, analisis isu, diberikan gagasan kreatif berupa rancangan sistem informasi alat dan bahan SIAP Laboratorium Fisika Universitas Negeri Medan, yang nantinya akan di-embedded ke dalam web jurusan fisika. Adapun matriks rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan serangkaian kegiatan. Yang pertama nanti focus group discussion, yang kemudian melakukan perencanaan sistem, baik itu use case dan sebagainya. Kemudian sistemnya akan diimplementasikan ke dalam website jurusan, dan kemudian akan dilakukan maintenance, baik itu maintenance preventif dan sebagainya. Dan yang terakhir akan dilakukan sosialisasi khususnya ke pengelola lab. Nah, ini nanti dikhususkan ke asisten-asisten laboratorium, karena penulis menganggap
adik-adik asisten ini lebih update di media sosial. Dan ini untuk matriksnya bisa dicek di link berikut. Kemudian jadwal kegiatannya, yang pertama FGD itu dilakukan di minggu kedua Oktober. Untuk rancangan sistemnya sendiri memakan waktu selama 2 minggu. Kemudian implementasi sistemnya ini memakan waktu paling lama 3 minggu, dan maintenance ini juga 3 minggu, di mana nanti di tahap implementasi sistem akan dilakukan juga sekaligus maintenance atau evaluasi ataupun hasil dari masukan dari pengguna. Kemudian di minggu terakhir November itu akan dilakukan sosialisasi. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, diucapkan terima kasih.